Oke, kita mulai. Silahkan akses ke fl.pkd.jatengprof.go.id menggunakan username dari aplikasi Sinaga, begitu juga dengan passwordnya. Apabila sudah masuk, akan muncul tampilan seperti ini untuk user PNS. Kita mulai dari menu dokumen saya. Di situ terdapat ada lebih dari 100 jenis dokumen dengan sifat dokumen wajib dan tidak wajib. Ini untuk dokumen yang tidak wajib, bisa di-sort dari sifat. Itu juga sudah ada keterangannya, status ada dan tidak ada. Setelah ini kita mulai upload. Kita coba searching dulu. Kita bisa search dokumen yang akan di-upload sesuai dengan jenis dokumennya, nama jenis dokumennya. Ini contoh untuk dokumen wajib. Ada 15 jenis dokumen wajib. Contoh untuk mengupload salah satu dari STML Prajabatan, pilih dokumennya, file harus PDF, size di bawah 1 MB. Kita klik upload dan berhasil, ada notifikasi hijau di atas. Apabila ingin mengupload ulang, silakan choose filenya. Apabila ingin menambahkan, jangan lupa dicentang yang akan menambah file di lembar berikutnya. Notifikasi sudah berhasil, halaman sudah bertambah. Bisa di preview untuk melihat hasil yang diupload. Apabila masih muncul yang lama, silahkan di Ctrl Shift R untuk hard reset aplikasi FL. Kita coba ulang upload dengan kondisi sudah ada dokumen sebelumnya tanpa centang. Nanti akan mereplace dokumen yang lama. Seperti ini hasilnya. Bisa juga menghapus. Ini kita coba upload dulu untuk seperti tadi, tambah dokumen. Nah, ini sudah seperti ini, tampilannya sudah bertambah. Kita bisa hapus per lembar berapa yang ingin kita hapus. Kita contoh lembar ketiga, kita hapus. Otomatis nanti lembar yang ketiga sudah terhapus. Bisa hapus semua itu digunakan untuk menghapus seluruh dokumennya, hilang semua. Ini kita upload lagi, kita contohkan. Sekarang kita cek hasilnya, sudah berhasil diupload, status menjadi ada di sebelah paling kanan berwarna hijau. Oke, sekarang kita akses menggunakan user sebagai admin SKPD masing-masing. Ada tambahan submenu, yaitu ada upload other, bisa membantu menguploadkan dari teman-teman suatu SKPD. Kita contohkan admin dari BKD Provinsi Jawa Tengah untuk menguploadkan
teman-teman yang di satu kantor di BKD Provinsi Jawa Tengah bisa search by name. Kita cari dokumen apa yang ingin diupload. Kita lihat dulu statusnya, yang ada mana, yang tidak ada mana. Oke, di situ ada tombol di atas, ada dokumen riwayat, itu untuk dokumen yang historinya lebih dari satu. Kita coba upload dulu yang untuk jenis dokumen PAK. Ketik jenis dokumen, choose file, pilih filenya. Setelah sudah, kita klik upload, akan berhasil, dan status juga sudah otomatis terupdate di tempat PNS yang kita bantu upload tadi. Oke, kita coba upload ulang dengan kondisi yang berbeda. Kita coba lagi untuk upload dokumen PAK, choose filenya, tapi dengan kondisi kita tambah jenis dokumen dengan dicentang, kita upload. Berhasil, sudah status sudah berhasil, statusnya sudah ada. Sekarang kita coba upload untuk dokumen riwayat di yang tombol biru. Di sini ada beberapa jenis dokumen riwayat, ada 10 jenis. Kita coba yang SK jabatan. Kita klik SK jabatan. Nah, akan muncul beberapa di dalamnya, beberapa jenis riwayat jabatan. Kita upload salah satu. Choose file. Nah, sudah berhasil. Indikator berhasil adalah ada tampil satu dokumen di atas. Itu berarti berhasil, sudah berhasil masuk ke Simpek. Apabila belum, silahkan dihapus dari riwayat dokumennya, kita upload ulang. Ini sudah berhasil. Sekarang kita coba untuk upload di riwayat jabatan yang lain. Kita coba upload, choose filenya sudah, submit. Berhasil, otomatis akan terkombin di dokumen yang di atas. Ini dokumen yang tampil di personal file Simpek. Sudah ada 3 lembar sesuai dengan indikator jumlah lembarnya 3. Dan ini masih ada lagi yang belum, silahkan diupload per jabatan atau per riwayat yang ada. Untuk menghapus, silahkan dihapus dari riwayatnya terlebih dahulu. Riwayat terlebih dahulu sudah dihapus, untuk kemudian kita hapus yang di dokumen yang di atas tadi. Kita cari lembar keberapa yang riwayat kita hapus. Kita contoh ini lembar yang ketiga, kita hapus. Jadi ada 2 proses hapus, 2 proses tahap untuk riwayat. Menghapus di riwayat yang di bawah dan menghapus per lembar yang di atas tadi. Oke, sekarang kita coba yang lain. Kita coba apa ini, kok lama sekali ini. Nah, kita coba upload untuk dokumen riwayat dari akta kelahiran. Silahkan diupload, sama juga dengan contoh riwayat jabatan tadi prosesnya. Oke, sekarang kita coba menu rekap PNS. Di situ ada 2, dokumen wajib dan seluruh dokumen.
Kita coba dulu yang dokumen wajib. Ini rekap dokumen wajib dari si user PNS dari akun eFile. Ada 15 jenis yang wajib diupload di eFile. Kita coba salah satu, contohnya ini SKC PNS. Proses upload juga sama dengan tutorial yang di bagian upload sebelumnya. Kita coba upload yang ini, kita contoh yang 3 terbawah, SKKP terakhir. Kita coba SKKP terakhir. Ini sudah langsung otomatis ke SKKP terakhir dari si PNS tersebut. Jadi langsung, misalnya tadi kedua C, ini juga gaji berkala terakhir, juga langsung otomatis ke gaji berkala terakhir si PNS tersebut. Begitu juga dengan ijazah terakhir, itu juga sama, langsung ke ijazah terakhir dari si PNS tersebut. Silakan diupload dan dilengkapi. Selain dokumen wajib, juga ada menu seluruh dokumen. Ini tampilan dari kelengkapan dokumen seluruhnya yang totalnya lebih dari 100, dan tidak semua harus dipunyai. Juga ada menu rekap SKPD dokumen wajib. Itu otomatis sudah nanti memilih dari SKPD dari si user tersebut. Karena kita pakai admin BKD, kami bisa memilih. Untuk user admin SKPD tidak bisa. Nah, ini tampil capaian dokumen wajib dari masing-masing PNS dalam SKPD tersebut. Kita contohkan di BKD. Kita bisa lihat capaian persenannya dari total 15 dokumen wajib tadi. Kita contohkan salah satu dari PNS. Ini kita lihat kelengkapannya. Nah, untuk uploadnya melalui menu upload other yang sudah kita jelaskan tadi sebelumnya. Ini hanya untuk melihat rekapnya. Bisa dicari by name, by NIP. Juga ada menu ranking SKPD. Ada menu ranking SKPD. Bisa dilihat itu daftar SKPD di Pemprov Jateng yang sudah melengkapi dokumen wajib yang dihitung berdasarkan jumlah PNS di dalamnya beserta kelengkapan dokumen wajibnya dari masing-masing PNS di dalam SKPD tersebut. Jadi silahkan dilengkapi untuk dokumen wajibnya agar SKPD Anda bisa menduduki peringkat yang teratas. Selain itu juga ada menu ranking sekolah. Ini untuk khusus dinas pendidikan. Kita bagi per cabang dinas. Karena jumlahnya banyak, kita bagi per cabang dinas. Setiap cabang dinas nanti ada ranking per sekolah. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan.